Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, khususnya anak SD. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak SD itu, apalagi kelas rendah itu, masih dunianya dunia bermain. Jadi anak SD itu senang akan permainan. Atas dasar itulah saya membuat suatu permainan yang nantinya dimodif menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Permainan yang saya modifikasi ini yaitu namanya Games Monopoli Pintar untuk pelajaran PPKN kelas 4. Di mana anak-anak sudah mengenalnya, bahkan mereka sering memainkannya ketika di rumah. Melalui permainan akan meningkatkan kemampuan anak, baik itu kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Melalui permainan ini juga erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yang merupakan ciri khas dari kurikulum Merdeka ini, di mana anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Untuk contoh gamesnya seperti ini, Bapak Ibu Guru, sama seperti monopoli biasa, hanya saja saya modifikasi sesuai dengan materi PPKN untuk kelas 4. Kita mulai dari start, ya. Kemudian maju ke sini. Karena monopoli ini mempunyai 4 sisi, maka setiap sisinya itu mewakili untuk satu bab. Contohnya di sini, yang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Itu materinya semuanya bab 1. Kemudian bab 2-nya adalah konstitusi dan norma di masyarakat. Gambar-gambar yang ada di dalam monopoli ini saya sediakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bab tersebut. Contohnya ini di bab 1, ya. Maka soalnya pun semuanya adalah soal materi untuk bab 1. Contohnya, ini saya buat soalnya 5 butir Pancasila tertuang di dalam apa? Ini adalah contoh soal untuk bab 1. Sama bab 2 juga saya membuat soal, bab 3 dan bab 4 pun sama. Nah, selain kartu-kartu soal, di sini juga dilengkapi dengan kartu kesempatan, kemudian zone, kemudian challenge atau tantangan, sama seperti permainan monopoli biasa. Untuk kesempatan, contohnya seperti ini. Karena menyeberang di zebra cross mendapatkan 1 bintang. Berarti kelompok yang dadunya menginjak kartu kesempatan, kemudian dapat kesempatan yang ini, karena menyeberang di zebra cross mendapatkan 1 bintang. Karena mematuhi aturan. Kemudian untuk kartu challenge-nya, ini contohnya seperti ini. Challenge itu berarti tantangan. Mengambil sampah yang terdekat. Nah, bagi siswa atau kelompok yang mendapatkan challenge ini, maka mereka harus mengambil sampah yang terdekat. Apabila challenge-nya berhasil diselesaikan dengan baik, berarti siswa tersebut atau kelompok tersebut berhak mendapatkan 1 bintang. Agar permainannya lancar dan berhasil, kita jangan lupa harus membuat aturan mainnya terlebih dahulu. Kemudian kita jelaskan ke anak-anak bagaimana cara memainkannya. Di sini saya juga sama membuat aturan permainan seperti ini. Nanti bisa dilihat Ibu Bapak Guru, saya akan share filenya. Saya bacakan contohnya. Yang pertama, games monopoli ini bisa dimainkan 2 orang atau lebih
Kalau kita dilaksanakannya di kelas, bisa secara berkelompok. Kemudian aturan main yang kedua, setiap orang atau setiap kelompok itu di awal permainan diberi 10 bintang. Seperti ini bintangnya. Sebagai modal untuk melanjutkan permainan. Seperti ini. Yang keempat, setiap berhasil menjawab soal akan mendapatkan 1 bintang, kecuali kalau ada soal pilihan, di mana di soal-soal yang saya buat itu tingkat kesukarannya berbeda-beda. Untuk soal yang mudah, kalau terjawab dengan benar maka akan mendapatkan 1 bintang. Tetapi untuk soal yang tingkat kesukarannya sedang, maka akan mendapatkan 2 bintang. Kalau tingkat kesukarannya soal tersebut sulit, tergolong sulit, berarti mendapatkan 3 bintang. Bapak dan Ibu guru, tahap awal ketika saya mau membuat games monopoli itu, yang pertama kita harus menyiapkan dulu semua materi. Jadi materi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 PKN itu harus kita kumpulkan. Kemudian setelah kita mengumpulkan materi, kita mengumpulkan gambar-gambar yang mewakili setiap babnya. Setelah kita mengumpulkan materi, kemudian mengumpulkan gambar-gambar, baru kita dalam tahap proses pembuatan. Terakhir, jangan lupa kita juga harus membuat aturan permainannya. Nah, aturan permainan dibuat supaya permainan dapat dilaksanakan dengan lancar. Kemudian anak-anak pun tahu bagaimana cara memainkannya. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi tambah satu mana ada semboyan. Bagaimana perasaan Windy setelah belajar melalui games Monopoly tadi? Seru. Kenapa seru? Apa keinginan Windy untuk hari-hari berikutnya? Ingin main lagi.